Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, wabil khusus tokoh NU, Bupati expired, Pak Haji Kholik Arif, soho tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh ini sepuh ingkang tuhu kinabekten, para pejabat yang berkenan hadir di tengah-tengah kita, Bapak Bupati Kendal. Kalau Bupati Wonosobo kayaknya enggak. Pak Diko ndi wonge mau? Oh, di sana. Insya Allah doakan Pak Diko jadi gubernur Jawa Tengah. Saya sama Pak Diko ini sama-sama ada kaitannya dengan artis. Kalau saya kiainya artis, Pak Diko penggemar artis. Istri beliau Mbak Caca, host acara Islam itu Indah. Ya. Sebenarnya banyak artis yang suka sama saya, salah satunya Lucinta Luna. Dan para pejabat setempat, termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia penyelenggara pengajian Isra Mi'raj Desa Depok, Lobangan, Selomerto, Wonosobo yang saya banggakan, Bapak Ibu warga masyarakat Selomerto rahimakumullah. Cangkeme bakule rasa banter-banter. Dalam sebuah makalah disebutkan, man wahaba nafsahu lidunya, barang siapa memberikan dirinya kepada dunia, lan tu'tiyahullahu illa qit'ata ardin, tidaklah Allah akan memberinya kecuali secuil tanah, yudfanu fiha, untuk menguburkan di dalamnya. Waman wahaba nafsahu lillah, dan barang siapa memasrahkan dirinya untuk Allah, sayu'tihillahu jannatan, maka Allah akan memberikan surga, arduas samawati wal ard, yang luasnya antara langit dan bumi. Jadi pilihannya cuman ada dua. Berapa Bu? Dua. Berapa Bu? Dua. Dua itu begini ya. Dua. Kenapa saya ngomong dua? Ya memang ini isinya dua. Pilihannya dari makalah yang saya bacakan itu ada dua. Yang pertama menjadi hamba dunia, yang kedua menjadi hamba Allah. Menjadi hamba dunia dan menjadi hamba akhirat. Kalau Bapak Ibu Selomerto pilih menjadi hamba dunia apa hamba akhirat? Kalau dilihat dari kehadirannya dan cara duduknya, insya Allah ini hamba-hamba akhirat. Hamba-hamba akhirat itu ciri-cirinya neriman, duduk apa adanya, oke.
Bahkan pengajian serasa di pinggir pantai. Lungguh ngarep dhewe tungkae selonjorke. Orang rumangsani tungkae meletek-meletek. Man wahaba nafsahu lidunya, siapapun yang menghambakan dirinya untuk dunia, dia tidak akan pernah mendapatkan apa-apa kecuali qit'ata ardin, secuil tanah yudfanu fiha, yang akan menguburnya. Maka nyuwun sewu, dalam masalah pribadi saya punya undang-undang, enough is enough. Yang tahu rasa cukup itu kita. Karena ketika manusia tidak pernah tahu rasa cukup, dia akan menghalalkan segala cara. Betul? Kalau dia menjadi penghamba kekuasaan, maka dia akan menghalalkan semua cara untuk mendapatkan kuasanya. Bu, hari ini orang banyak yang tidak tahu balas budi. Padahal anjing sekalipun tidak akan pernah menggigit orang yang menolongnya, betul? Saya punya peribahasa, Bu. At'imil kalba salasa ayyamin sayadkuruka fi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Wat'imin nas salasa sanawatin sayang saka fi salasi ayyamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 hari, dia akan melupakanmu. Mohon maaf, berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, dia akan melupakanmu selama 3 hari. Asu dipakani 3 dino kelingan 3 tahun, menungso dipakani 3 tahun lali 3 dino. Berarti api asu napa api wong? Lebih bagus manusia apa anjing, Bu? Anjing. Itulah bedanya anjing di Amerika sama anjing di Indonesia. Di Amerika anjing seperti teman, di Indonesia banyak teman seperti maka ketika dia menghamba untuk dunia, dia sudah tidak kenal halal haram, sudah tidak kenal baik dan buruk. Apalagi ketika seseorang sudah dipenuhi dengan ambisinya, sudah tidak kenal lagi mana siapa yang pernah berbuat baik. Taunya apa? Apa yang diinginkannya bisa tercapai tanpa harus melihat baik dan buruknya orang. Maka saya bilang, urusan pribadi saya mengenal istilah enough is enough, rasa cukup. Contoh soal harta. Hari ini mungkin Anda semuanya tahu, Gus Miftah viral bagi-bagi duit. Sorry, kalau sama cewek saya nggak pernah mau bagi duit. Maunya bagi mahar. Tapi kan kamu sudah tua. Orang mengatakan, Gus Miftah itu apa uangnya banyak banget? Saya jawab enggak. Cuman Bapak Ibu, kaya atau miskin bagi saya itu bukan seberapa banyak yang kamu miliki, tapi seberapa banyak kamu berbagi. Banyak orang kaya kelihatan miskin, kenapa? Seneng sambat. Banyak orang miskin kelihatan kaya, kenapa? Karena nggak pernah sambat. Betul? Lah Gus Miftah itu orang yang nggak pernah sambat. Kamu minggir. HP-nya cross yang gua ya. Mereka datang pengen lihat wajahku, ora pengen delok bokongmu. Saya itu orang yang tidak pernah mau sambat. Karena apa? Dalam makalah lain disebutkan, Jawahirul insan fi salasin. Mutiara manusia itu ada dalam 3 hal. Yang pertama,
kitmanul fakri, menyembunyikan kefakiran dan kemiskinan. Hatta yadhunnun nas annaka ghaniyun, menyembunyikan kefakiran dan kemiskinan sehingga orang mengira Anda adalah orang kaya. Kita itu kalau bisa menyembunyikan kefakiran, Pak, nggak pernah sambat, orang ngira kita orang kaya. Karena itulah akhlaknya Nabi. Apa akhlaknya Nabi? Kalau seneng ngomong, kalau susah diam. Bedanya dengan selo pamerto. Kalau seneng diam, kalau susah ngomong. Wongnya ya teko. Biasanya jilbabnya coklat. Oh, gue ya coklat tau gue. Itu malah pakai jilbab coklat, pakai kacamata hitam. Malah kayak tukang pijet yo. Kitmanil fakri, menyembunyikan kefakiran. Bu, orang itu nggak pernah tahu kok berapa isi rekening kita, betul? Makanya saya bilang, kaya atau miskin itu soal mindset. Mungkin uang saya nggak sebanyak ini, juragan kayu Pak Wiwit ini. Tapi mental memberi saya jauh lebih besar dibandingkan Pak Wiwit. Kalau saya nggak punya mental miskin, Bu, walaupun dulu saya pernah miskin. Kalau orang bilang saya dulu pernah miskin, mungkin nggak percaya. Karena memang mbah saya itu kaya 7 turunan. Masalahnya saya keturunan nomor 9. Wis rauman. Maka di wilayah itu kemudian saya mengklasifikasikan manusia itu terbagi ke dalam 2 hal. Yang pertama sumaker, yang kedua kirmasu. Apa itu sumaker? Sugih maca kere. Yang kedua kirmasu, kere maca sugih. Kalau orang-orang selo pamerto, kira-kira selo, saya ngomong apa? Cangkem-cangkemku dewe njuk ngopo. Kalau orang selo merto, banyak yang sumaker apa kirmasu? Kalau sumaker tuh sugih maca kere, kirmasu kere maca sugih. Banyak sumaker apa kirmasu? Kirmasu, kere maca sugih. Kayaknya pengajian masih dinggo kabeh bono imitasi. Saya itu ngaji sama orang yang pakai gelang emas, sama yang nggak pakai gelang, itu ternyata lebih khusyuk yang nggak pakai gelang. Kalau yang pakai gelang pura-pura nyoteng, padahal pamer gelang. Dede-dede ngukurin das, padahal pamer gelang. Kalau ibu-ibu yang nggak punya gelang emas itu pasti ngajinya khusuk, tangannya dikempit. Kenapa? Khawatir gelang karetnya ketok. Sumaker, sugih maca kere. Ini masalah mindset, persepsi. Makanya kemudian saya membagi apa? Orang yang benar-benar miskin akan diam karena paham bahwa mereka ditakdirkan miskin. Orang kakean cerewet, dan aku kere ya, wes rasa kakean pola meneng wae. Dia sadar diri. Makanya saya bilang, percaya diri itu penting, tapi sadar diri jauh lebih penting. Makanya kalau kamu mas-masnya kayak mas-mas Hadroh itu, kamu harus sadar diri, sadar posisi, sadar rai. Soalnya wong wedok kuwi dipiyek-piyekno, piye-piye wae nomor rekening kuwi nomor 1. Maka tutuplah wajah burukmu dengan bagusnya rekeningmu. Wah. Wong lanang karo wong wedok niku bedane napa, Bu? Kenapa ada istilah bidadari, nggak ada istilah bidadara di surga? Karena ternyata orientasi laki-laki dan perempuan itu beda. Puncak kenikmatan laki-laki itu ya perempuan. Tapi puncak kebahagiaan perempuan itu adalah emas, harta, dan berlian.
Makanya laki-laki itu kalau menikah pasti mencari cewek yang cantik. Tetapi wanita kalau menikah pasti mencari suami yang kaya. Pas? Wong lanang, makanya jangan kaget. Banyak laki-laki jelek tapi duitnya banyak, istrinya cantik. Banyak wanita cantik, suaminya jelek. Karena bagaimanapun good looking kalah sama good rekening. Makanya laki-laki itu mohon maaf, semakin kaya laki-laki akan semakin butuh perempuan. Tapi perempuan semakin kaya dia tidak butuh laki-laki. Betul? Laki-laki semakin kaya semakin nakal. Perempuan semakin nakal semakin kaya. Iya. Payah. Payah nih, payah. Itu fakta Mas Bibit. Bedanya di situ. Apa Bu? Dan satu lagi, wanita itu sukanya ngatur-ngatur. Ana wong lungguh penak-penak kok berdiri, Gus. Ora urun, cerewet. Jadi nyuwun sewu. Yang pertama, orang yang benar-benar miskin akan diam karena paham bahwa mereka ditakdirkan miskin. Ya wis lah, nompo apa anane. Tapi nggih nyuwun sewu. Bagi saya itu yang banyak sumaker itu bukan orang desa, Bu, tapi orang kota. Yang kere macak sugih itu bagi saya malah orang kota. Kalau orang desa itu paling banyak malah sumaker. Sugih macak kere. Coba dari segi penampilan, orang-orang kota itu lebih wow, glamor. Gayanya naik mobil mewah, kreditan. Mobilnya megah, KPR-an. Kadang-kadang malah mobilnya cuman rentalan. Rentalnya orang desa itu paling rental motor, rental mobil. Kalau orang-orang kaya itu rentalnya emas berlian, tas saja rental. Nongkrongnya di hotel bintang 5, tapi mohon maaf, utangnya di mana-mana. Orang desa Anda bayangkan naik motor Vario, paling Vespa, mangane sambel iwak asin, tapi sapi ini lemu-lemu. Sawai ombo-ombo. Betul? Cuman problemnya satu. Kalau tinggal di kota itu harus kandel dompete, lah urip ning desa kudu kandel kupinge. Soalnya ning desa niku napa-napa dirasani. Nggih? Tetangganya beli pemanas, kita beli pemanas, tetangganya kepanasan. Kita beli kulkas, tetangganya kedinginan. Tak giyebuk cangkeme lho cah kae. Malah mong sosis. Mereka nggak beli itu karena ibu-ibu tahu, lah wong gede kaya awakmu biasanya sosisnya cilik. Wetenge gede ngono kok lagi manuke sak pentil. Ora percaya? Ayo sepil, ayo. Jadi gini loh Bu. Kalau niku pengen senajan to jenengan umpamane kali Gusti Allah saniki ditakdir wong susah, wong kurang. Tapi minimal mindsetnya ini kaya. Contoh. Kenapa Gus Miftah itu kalau pengajian atau di mana-mana sering berbagi? Maksud saya itu mengedukasi supaya orang lain mengikuti jejak saya. Tapi ternyata yang terjadi sebaliknya, ketika saya memberi malah ngacung, Gus kok kula mboten diwenehi, goblok. Kudune jenengan mikir, ya Allah muga-muga kula iso kaya Gus Miftah, ora kok malah njaluk.
Kayak kula wau saya senang berbagi. Gus minta kere niku jenenge mental. Padahal sekian hadis yang menyampaikan soal keutamaan orang memberi. Tapi selalu saja kita memposisikan sebagai penerima. Soalnya itu juga nanti bolak-balik, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ibu-ibu pilih mana? Atas bawah. Malah ngisor dhuwur. Lah kula niku ndelalah, kajaman kula kere ditakdir ora tau njaluk. Apa meneh kok kula ora iso mangan kok utang kula anti. Kula niku moh ngutangi, moh utang, mending kula sedekah. Contoh orang datang ke pondok, Gus, istri saya di rumah sakit, butuh uang 5 juta, tolong saya utang 5 juta. Mendingan saya ngasih 2 juta, nggak usah sedekah. Nggak usah utang, mending diniati sedekah. Soalnya utang itu menjadi pemutus silaturahmi yang paling dahsyat. Betul. Soalnya uang utang itu kalau ngutang wajahnya lebih melas dibandingkan, lebih manis dibandingkan madu. Kalau ditagih lebih menakutkan dibandingkan Israel. Wong niku lah utang wajahnya melas kon bayar males. Nggih mboten Bu? Pokoknya lah wong suara ketemu, wah saiki wis sugih lali karo kancane, hati-hati. Jawaban wae, lah zaman aku kirim biyen kowe neng ndi, Cuk? Ngono. Kok teko moro-moro ngalam-alam. Wah, saiki kok jenengan ganteng to, Mas. Ah, kuwi tondo-tondo cangkem meh utang. Hati-hati mawon. Wegah kula. Soalnya bola-balik kula dadi korban ngoten niku. Tapi saya sendiri punya prinsip. Lebih baik saya dibohongi daripada saya membohongi. Lebih baik saya diapusi daripada ngapusi. Lebih baik saya didolimi daripada mendolimi. Lebih baik saya ditipu daripada saya menipu. Makanya Pak Diko, kalau ada orang datang ke pondok, Gus, kulo ditipu. Saya langsung bilang, Alhamdulillah. Kenapa Gus? Lebih baik daripada kamu menipu. Lebih baik saya dibully daripada saya membuli. Dan saya nggak pernah sakit hati kok Bu dibully, biasa-biasa saja. Kemarin HP saya sampai hang gara-gara begitu banyak komentar masuk. Saya marah? Enggak. Kan komentarnya pedes-pedes? Enggak. Kenapa? Komentarnya tidak pernah saya baca. Kalau yang dibully Lurah Selomerto, Lurah Lobangan, Lobangnya sapa? Pelobangan. Lurah sing ndi? Iki lurah ta iki? Ya Allah, Pelobangan. Ora tek wani ngetok, soalnya urunannya titik. Lurah Pelobangan, mungkin kalau dibully orang dibaca, ya maklum, followernya titik. Santai aja Pak Lurah. Begitu kita menampakkan diri, mendapatkan jabatan publik, kayak Pak Diko, Bupati, kayak jenengan Lurah, kuwi siap-siap untuk dibully, siap-siap untuk dicaci, siap-siap untuk dimaki. Tapi yang perlu kamu tahu, seberapapun orang yang memakimu, membulimu, mencacimu dengan kata-katanya, di luar sana lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatinya. Wah, santai wae. Petake wangi, senajan ora urunan, ora apa-apa. Kula niku nganu. Saya itu nggak sepakat dengan istilah apa cashless, mengurangi cash namanya apa? Cashless. Sekarang kan banyak orang kaya nggak mau bawa uang cash. Kalau saya sebaliknya Bu, saya di mana-mana harus bawa uang cash. Saya itu nggak bisanan. Kalau di jalan ada gelandangan, ada pengemis, ada orang minta-minta, tangan saya itu gatel. Saya itu pernah Bu ngelewati gelandangan di Jakarta, pemulung, pakai gerobak tidur bersama anaknya seorang ibu-ibu. Saya delok. Karena di Jakarta itu kan banyak jalan yang satu arah, nggak boleh muter, nggak boleh balik. Saya harus muter 5 kilo untuk kembali ke pemulung ini. Karena begitu saya jalan, hatiku ini lorong Mas Diko. Ya Allah, kok saya zalim banget. Di tas saya ada uang, sementara mata saya melihat kemiskinan kok saya diam. Tangan kula niku gatel.
Makanya di mana-mana saya mungkin bawa uang cash. Ini Pak Wiwit uangnya lebih banyak daripada saya, tapi kalau bawa uang cash mesti lebih banyak saya. Yakin. Bu, ayo buka-bukaan dompet. Aku wani. Ayo, woy. Orang-orang kaya itu transaksinya pakai apa? Kredit, debit, macam-macam. Sekarang apa nggak lucu, Bu? Ada pengemis, den, paring-paring. Dijawab, bisa nggak saya gesek? Matane. Arepnya nyumbang gesek. Apakah jadinya QR? Kita tak scan matamu, boh gitu loh. Saya di Prancis tahun 2023 bulan Desember, ulang tahun istri saya. Di tempat yang agak tinggi di Prancis untuk melihat kota Paris. Itu ada manusia patung, pakai silver man apa jenenge. Orang datang saya lihat ngasih sedekah ala orang Eropa, pakai koin-koin itu. Saya kasih 100 euro satu lembar. Bapaknya yang diem begini ketika matung langsung turun loncat. Dia bilang apa? Seumur-umur saya jadi pengemis di sini baru ini yang ngasih 100 euro. Biasanya berapa, Pak? Saya tanya. Cuman 1 euro dalam bentuk koin. Dia tanya sama saya, Anda dari mana? Saya datang dari Indonesia. Tahu Bunda berjilbab, saya bilang, kenapa saya ngasih Anda derma sedemikian? Karena itulah ajaran Islam. Artinya apa? Orang kaya itu sebenarnya bisa berdakwah dengan menggunakan hartanya. Kenapa orang-orang Islam itu kurang sejahtera, Bu? Karena masih banyak orang kaya dalam Islam, orang Islam yang kaya, tapi kurang peduli. Seolah-olah yang dimilikinya mutlak miliknya sendiri, betul? Makanya 2,5% saja nggak pernah jalan, soalnya bakhil, pelit. Pengajian yang diselenggarakan orang-orang kota sama orang desa bedanya apa, Bu? Wong desa kira pengajian los, urunan-urunan. Coba masalah makanan, Pak Diko, kalau pengajian di desa itu nggak pernah kekurangan. Kalau orang kota, makanan saja hitungan. Betul? Makanya kalau pengajian di desa ibu-ibu ini biasanya bawa tas. Karena jaga-jaga. Jajan itu rasel. Tolong sandal saya dijaga ya Pak ya. Khawatir masuk sandalnya ibu-ibu, masuk tasnya ibu-ibu. Makanya di mana-mana pengajian itu pasti lebih meriah di desa daripada di kota. Karena orang-orang desa itu mohon maaf, lakon ngetok ke mas sedekah, apalagi untuk pengajian. Kalau tidak ada uang itu makanan. Orang desa itu kalau dimintain uang biasanya berat, tapi kalau dimintain makanan biasanya ringan, nyoh. Betul. Padahal dikatakan man at'ama musliman biti binafsin. Barang siapa memberikan makan, kata Nabi, kepada orang lain biti binafsin. Apa itu biti binafsin? Full senyum. Maka Allah akan mengangkat derajatnya 1000 kali lipat. Jadi mohon maaf, saya selalu bilang, kita itu punya prinsip. Makanan itu masalah sepele, tapi jangan sampai kita disepelekan gara-gara makanan. Malu. Makanya saya selalu bilang sama istri saya, Beb, kalau kamu bikin acara, jangan sampai malu soal makanan. Kenapa, Bah? Jangan sampai kamu ngundang orang kurang. Lebih baik lebih daripada kurang. Betul? Tapi sifat saya itu satu. Kalau orang minta malah nggak saya kasih. Kalau nggak minta saya kasih. Alasannya sederhana, Pak. Saya dulu itu hidup di dunia preman. Preman itu sering ngumpas, sukanya minta-minta. Jadi kalau ada orang go saya minta, saya merasa diperas. Saya nggak mau. Tapi kalau nggak minta, saya tahu dia butuh, pasti saya bantu. Jadi lah, go saya di DM, saya begini-begini, saya malah nggak tertarik mas. Tapi kayak kemarin ojek online, Bang Gojek di Karawang, diposting di akun Jakarta Keras. Pagi-pagi mau ngambil orderan motornya hilang. Manten baru ngontrak di Karawang, nangis istrinya gara-gara motornya hilang. Saya lihat postingannya, langsung saya DM.
Di mana alamat yang bersangkutan? Saya belikan motor. 2 hari langsung saya kirim motor ke Karawang. Kenapa? Karena dia nggak minta. Yang membuat saya ternyuh apa? Ketika motornya hilang, istrinya nangis, suaminya bilang, "Dek, nggak usah nangis. Mungkin belum rezeki kita." Ini kan suami keren. Coba kalau suaminya ikut-ikutan nangis. Sing wedok nangis, sing lanang melu nangis. Persis lurai pelobangan. Ini Pak Lurah, suaminya ini mentalnya mental keren. Istrinya nangis. Dia menenangkan. Itulah yang dimaksud dengan qawwam. Bagus. Niki beliau ini koordinator gerakan menangkan 08 Wonosobo dan sekitarnya. Wah. Matur nuwun Gus. Niki bojone kathah niki. Laki-laki itu suami istrinya 4, Superman. Istrinya 3, Powerman. Istrinya 2, Gentleman. Istrinya 1, Cemen. Ibu-ibu lebih suka suaminya Superman apa Cemen? Goblok. Malah gue bojo Cemen gitu. Ya Allah, sholli ala Nabi Muhammad. Sampun jam kalih. Apa-apa jam kalih. Oh lagi jam 10. Jam kula niku isine kalih kabeh. Ngene mawon tak takon. Apa nih? Panitia mau ngajarin masyarakat untuk beramal. Gayane. Panitia mau ngajari masyarakat untuk beramal. Alah ngemes saya kata kesuwen men loh. Arep ngemes tidak muter-muter omongannya. Panitia pengen mengajari jamaah beramal dengan kotak keliling. Kesuwen cangkemmu, kesuwen. Ngomongnya ngemes. Oh, di pembangunan masjid. Oke. Nggawa duit apa mboten? Lah dompetmu 100.000, 50.000, semua cemplungnya 100.000 napa 1.000? Ya Allah. Ya segini panitianya siap-siap. Lah tinggo bangun masjid aku melu nyumbang. Gini. Ayo panitianya siap-siap. Kuwi iki njaluk ya ora siap-siap panitia iki. Mbok sing satset ngono lho. Sing cepet. Kula selak teng Purwokerto soalnya. Lah pundi panitiane? Sini saya minta satu dulu aku nyumbang. Wes lagi masjid. Sini nyumbang ke pembangunan masjid. Sing kono nggo dhisik. Ngenteni selawatku, komandoku. Sabar. Kula nyumbang pinten nggih masjid? Oh njaluk dolar yo $200. Tak wenehi mung 200 wae. $200 niki berarti 3.200.000 nyo wis. Wis minggat kono njaluk 200 kok. Kiai kok gagahe kaya ngene ya. Panesan dibully terus aku. Kan aku kaya. Mindset. Pola pikir. Mau ono 3 kurang loro. Dirampungke mboten? Sing dibahas loro mawon nggih. Kan aku sukanya 2. Ranggu yang guyu tak ajar. Kuwi Banjar melu pengajian apa melu apa kuwi? Ora oleh Banjar ora oleh bunga-bunga. Ning hooh.
Pun tak lanjut ke nomor loro. Sing nomor 1 napa Bu? Kitmanil fakri, menyembunyikan kemiskinan. Hatta yadhunnan nas annaka ghaniyun, sehingga manusia mengira kamu kaya. Menyembunyikan kefakiran sehingga orang lain mengira kita kaya. Nomor 1. Nomor loro, kitmanil ghadabi, menyembunyikan amarah. Hatta yadhunnan nas annaka radin, sehingga manusia mengira dirimu orang ikhlas, orang ridho. Bu, susah apa gampang menyembunyikan kemarahan? Susah. Dan saya belajar bagaimana menyembunyikan kemarahan dari sahabat saya Pak Prabowo Subianto. Dibuat malu di hadapan orang lain ketika debat calon presiden, tetapi beliau tidak mau membalasnya, betul? Makanya kemarin saya bilang itu bukan debat calon presiden. Debat calon presiden itu menyampaikan visi dan misi. Kalau nyinyir itu jangan di debat presiden, tapi di lambe turah. Pertanyaannya, Anda itu calon presiden apa admin lambe turah? Sama kita lah Pak Bu. Jangan menjelek-jelekan orang lain supaya kita kelihatan bagus. Betul? Orang yang kita jelek-jelekan belum tentu kita lebih baik daripada dirinya, betul? Makanya dulu ketika kisruh macam-macam antara kiai dan ustadz, saya ditanya, Gus siapa yang salah? Saya jawab, nggak ada yang salah cukup saya, Miftah. Gus siapa yang perlu disalahkan? Nggak ada, cukup saya. Saya bilang beginilah Bu, saya tuh paling nggak suka merasa dirinya hebat dengan merendahkan orang lain. Kemarin istri saya tanya begini, Bah, kenapa Abah dibully terus? Iya, Abah terkenal. Kenapa Abah direndahkan terus? Iya, karena Abah tinggi. Kenapa Abah dimusuhi? Ya karena saya lawan sepadan. Tapi lebih baik saya dimusuhi, dihinakan, direndahkan daripada merendahkan orang lain. Sekarang penyakitnya orang itu apa? Suka merendahkan orang lain supaya kelihatan dirinya tinggi, betul? Suka menjelekkan orang lain supaya dirinya kelihatan baik, betul? Orang main Bu. Allah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Bu, coba Anda lihat. Uang 1.000 mau dinaikkan ke atas seperti layangan, tinggi, tetap saja nilainya 1.000. Uang 100.000 mau diinjak-injak kayak apa sekalipun, tetap nilainya 100.000. Ayo, uang 100.000 Arab diuyui wedus sekalipun tetap nilainya 100.000. Uang 1.000 dikasih minyak wangi tetap nilainya 1.000. Ayo ibu-ibu Wonosobo pilih mana? Uang 1.000 bau parfum apa 100.000 bau air kencing wedus? Tetap milih 100.000 senajan to ambune uyuh wedus. Orang itu kalau dasarnya baik, mau dijelek-jelekkan kayak apa tetap baik. Orang itu dasarnya jelek, mau dibaik-baikan seperti apa tetap jelek. Kalau saya namanya penyampaian visi misi debat capres umpamane, saya nyalon gubernur Jawa Tengah versus Pak Diko umpamane. Pak Diko programnya apa, saya programnya apa. Saya mengkritik programnya Pak Diko mengkritik program saya. Kalau ada kebaikan dari Pak Diko akan saya puji, kalau salah akan saya klarifikasi. Jangan kemudian justru Pak Diko punya simpenan ya umpamane. Pak Diko hartanya banyak korupsi ya, itu personal, tendensius. Makanya saya bilang, kalau belum apa-apa saja sudah sering menyalahkan orang lain, bagaimana kalau sudah jadi apa-apa? Mesti gaweane nyalah ke, nggih napa mboten? Makanya jamaah Wonosobo sudah nggak usah ribut. Jenengan dari jamaah nggak usah nganan, nggak usah ngiri, di tengah-tengah saja. Loh, wilah hadis khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara itu yang tengah-tengah saja. Aku lah kok nyoblos bojoku ya boleh sing tengah daripada sing pinggir. Sing pinggir tak coblos apane?
Makanya kan lagu Gus Miftah viral toh. Bertemu lawak. Jenengane cangkemen jawab temu lawak ngono lho. Ora kompak belas. Bertemu lawak. Gosek. Sing nyenggahi malah melu. Wis bubar. Bertemu lawak sing ning pinggir dicoblos ora penak. Luwak diuntal gajah pengen penak coblos wae sing tengah. Kan aku nggak nyebut nama. Ila sing ngomong kowe ora apa-apa, sing ngomong aku viral, Cuk. Bully meneh. Untung aku kuat. Wong tulus kok. Wong tulus wayahe tampil jare le. Oke gas. Nah. Masyaallah. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi kitmanul ghadab, menyembunyikan amarah. Ibu punya kesempatan marah sama suami, bisa kitman, disembunyikan. Pak Allah. Astagfirullah. Punya kesempatan marah tapi tidak marah, itu termasuk wal afina anin nas. Orang yang mampu memaafkan orang lain bentuknya adalah kitmanil ghadabi, menyembunyikan rasa marah. Bapak-bapak pagi minta dibuatin kopi, istri nggak buatin kopi. Bu, kopinya di, aduh lali Pak. Astagfirullah. Itu keren. Jenengan tuh nggak usah nuntut terlalu tinggi untuk istrimu. Waton bojomu jek gelem salat, wis jek gelem ngaji, telat-telat gawe kayak ngopi, wis ora apa-apa. Bila perlu gawe dhewe. Tapi lek iso wong wedok iki pengertian. Sing lanang urung njaluk kopi, dikopini. Urung njaluk wedang, diwedangi. Urung njaluk jarang, dijarangi. Sing lanang durung salat, salati. Sing lanang urung njaluk susu ya di gaweke susu goblok. Angel ya Gus nggih. Kitmanil ghadabi, menyembunyikan rasa marah hatta yadhunnan nas annaka radin, sehingga manusia mengira kamu itu ridho. Masya Allah. Ini gua angel tenan nih. Pak Bupati punya kesempatan marah tapi bisa menahannya. Itu termasuk jawahirul insan, mutiaranya manusia. Ngono le. Caca hadroh iki ngono. Kok kowe latihan hadroh moro-moro sing ngebas salah, ora sama apa-apake, santet bae. Bocah banter yang ngono le, kowe ngepam pengajian rokoke panitare lali, sabar. Kowe dikai rokok karo panitia. Rene tak rokoki kene tak rokoki. Ayo perwakilan sini tak kai rokok. Banser. Ini tak kai rokok. Ser, ini ser. Tak rokok. Sak slop regane piro sak slop rokok iki? 300. Kok titik men aku malah murah. Ya wis sejuta cukup lah gitu rokok. Iki hadiah untuk banser. Rokok sak bungkus regane piro le? Ora kowe ora ngerokok. Kowe ngopo rene? Wong ngibah. Ya Allah, banser gitu ku rokok. Mergo kowe ora ngerokok tak kei dhewe 200.000 nggih kowe. Kameramen gawe narasi manipulatif giyepuk kameramu. Kowe iki golek duit saka cocotku. Tukang son, apa urusannya karo aku? Kowe iki kudune nyangoni abah malah cerewet bae lho cangkemmu. Niku jamaah kula setia bahkan niki Gus. Wis, niki ben malam kan mesti tekan dhisik dhewe niku. Mbak Eni, kowe kudu kenalan karo itu. Kowe lak butuh pengajian yang pondok bayar bis kurang, njaluk Mbak Eni. Yo Mbak Eni yo. Karo Mas Wiwit.
Ra gelem keren lho jamaahku. Ra gelem. Niki kula kali Mas Wiwit niki insyaallah nggak yayasan. Bondone Mas Wiwit dan Mbak Eni separuh bakal disumbang ke yayasan. So nggak yayasan yang kene ya Mas Wiwit ya. Tak openane tenanan. Bondone disedekahke separuh. Lah Islam mau tuku elep gampang di pengajian. Kok tak jaluke Mbak Eni mau ngelep enteng, santai wae. Elep regane piro? Lah aku tuku ya mesake ngweni wirang raine. PT-mu jenenge apa le? PT Cebong Melindo. Paling sugih. Nah, sesuk bondone PT Cebong Melindo nika separone diwakafke nggih yayasan. Dadi so yayasane teng Wonosobo dadi insyaallah Gus Miftah sering sowan Wonosobo. Dajal. Umpama kula arep akal-akalan, duwite mboten tak jaluk nggih yayasan. Wit kekno aku wae wit, mesti diwenehke. Ning mergo kula tresno kalih wong-wong sing ra duwe, mila bentuke gawe yayasan. Betul wit? Wis sampai gesek giyebuk ndasmu lho wit. Aman. Aman. Masyaallah. Shallu ala Nabi Muhammad. Muga-muga PT Cebong rezekine nambah kathah. Amin. Barokah. Sapa dhisik kiai ini? Gus Miftah. Kiai ini sapa? Pokoknya wong mriki beda pilihan mboten napa-napa nggih. Sampai sesuk ning TPS metu gelut hati-hati. Kitmanil ghadab. 4. Senajan to beda pengen nesu, rasa nesu. Santai mawon. Sapa sing dadi presiden pun ditakdir kali Gusti Allah. Kula telu-telune kenal kabeh. Kali Mas Ganjar kula kenal, kali Mas Anies kula kenal, kali Mas Prabowo kenal banget. Kan kula ngomong kenal. Nggih ta? Kali Mas Ganjar kula apik, kali Mas Anies kula apik, kali Mas Prabowo apik banget. Loh, kan kabeh tak sebut, salahku neng ndi? Ya Pak Diko ya. Kandhani kok. Pokoke apik kabeh. Santai wae. Mong sing siji aku apik banget ngoten ngono. Masya Allah, Masya Allah. Terakhir menjam loro soalnya. Abah mau ke Purwakarta. Jadwal saya minggu ini agak berat. Kalau pengen dari Kebumen, Banjarnegara, Wonosobo, Purwokerto, Jakarta, Lampung, balik Jakarta, terus Kendal, Tegal, balik Magelang, Temanggung. Cair matamu, cair malah tombok terus ini kok cair gitu. Gue tak suwandat meteng loh, kok malah amin gitu, malah purun bah lah ciloko ya, aku ngono. Malah jaluk gitu. Disaret meteng kok malah mapan gitu. Emangnya aku cowok apaan? Kowe dongake kula kali Mas Wiwit kali Mbak Eni gawe yayasan teng Wonosobo insyaallah tahun 2024 ya. Ya. Oh, nilai ini piro rasa mau takoke. Moga-moga iso manfaat nggih wong Wonosobo dan sekitarnya. Amin. Saya nyetho Mas Wiwit insyaallah dadi tim suksesnya Mas Diko nyalon gubernur Jawa Tengah. Ya. Tak ewangi, Bro, tak ewangi. Pak Lurah ra ngewangi tak ajar. Ya. Wis ra urun ra ngewangi. Lurahe seneng mau modelnya mau plek tok. Ya Allah. Selamat kerawuan Gus Miftah. Pak Lurah Pelompongan lumayan gagah ya, Pak Pelobangan lumayan gagah. Tapi sayang senajan gagah urunane mboten kathah. Kata-kata. Terakhir. Ini adalah contoh berdiri. Oh ngatur-ngatur ya wong kene iki, jan. Foto. Malah oke gas iki lho. Terakhir. Jawahirul Ihsan sing nomor 3. Nomor 1 Kitmanil Fakri. Nomor 2 Kitmanil Ghadabi. Nomor 3 Kitmanis Syiddah. Menyembunyikan rasa sakit
hatta yadhunnan nas annaka mutana'im, sehingga manusia mengira kamu adalah orang-orang yang banyak mendapatkan nikmat. Mila niku wau, seneng niku kudu disampaike, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Kalau ada kabar gembira disampaikan. Kayak saya tadi ada kabar gembira, Mbak ini kali Mas Wid pengen gawe yayasan, tak sampaikan. Tapi lah susah kudu meneng. Apa meneh jenengan sambat karo menungso, ora bakal ana solusine. Nggih napa mboten? Tanggamu ki apike ana watese, tapi apike Gusti Allah ora bakal ana watese. Lah tanggamu sing apik, rahasiamu aman. Tanggamu wis ora apik, rahasiamu pasti terbongkar. Nggih napa mboten? Soale cangkeme ngember. Mila lan duwe masalah, solusine Allah. Bahasa Gus Miftah napa? Bahasa kula napa? Manusia punya masalah, Allah punya solusi. Manusia punya kendala, Allah punya kendali. Tugas manusia hanya mengangkat tangan, sisanya biarkan Allah yang turun tangan. Jaluke karo Allah. Masalah itu mengecil bila disembunyikan, membesar bila diomongkan. Mila di masalah meneng mawon. Lah pengen curhat, curhatlah dengan orang yang tepat. Fas'alu ahla dzikri, takon kepada ahli dzikir. Aja ngomong karo tanggane, apa meneh karo bojone tanggane. Penyakite wong wedok saniki nyuwun sewu, karo bojone nyente-nyente, karo apik karo bojone tanggane. Biasane jilbabe ijo. Dari 3 kitman tadi itu intinya apa? Menungso sing bakal selamat niku menungso sing iso ngempet. Napa Bu? Ngempet. Kenapa ada orang kena kasus umpamane pemerkosaan? Karena dia tidak bisa ngempet. Kenapa ada pejabat yang ditangkap KPK karena korupsi? Mergo ra iso ngempet. Kenapa ana wong maling? Mergo ra iso ngempet. Kenapa kok menyerang calon lain? Karena ra iso ngempet, terlalu ambisi pengen dadi pemimpin. Ora iso ngempet. Lah kula iso ngempet, Bu. Pak Prabowo dugi teng pondok kula, Gus, kalau saya ditakdirkan jadi presiden, Gus minta mau nggak jadi menteri agama? Saya jawab, emoh. Kula lak dadi menteri agama malah rugi. Ora iso ngaji, sekali diundang pengajian ning Wonosobo, wong Wonosobo njaluk gratis. Ketemu kiai-kiai ora salam tempel, ya ora pantes. Ketemu jamaah di amplopi ya ora pantes. Mila kula mboten gadah cita-cita sampai hari ini, Allah mudah-mudahan tidak merubah niat saya. Kula luwih seneng pengajian kalian jenengan-jenengan ngoten iki. Eta paling jenengan mau ngerasani kula, ya Allah kok kayak gantengnya kayak ngono ya Allah. Intine telung perkara niku nduk, urip kudu kakeh ngempet. Pengen ngomong sing ora penting ngempet, ngerasani tanggane ngempet, menjatuhkan orang lain ngempet. Yang lagi pengen karo bojone gas. Gaspol rem blong pokoknya. Ngono, Pak Lurah mlebu kamar sikat. Ngono. Kowe karo bojone ra nyikat, bojone wong liya malah disikat. Ora Pak Lurah ya. Sebon kula selak teng Purwokerto mesake niki jamaah teng mriku. Kula ajeng ketemu kali kiai-kiai teng Purwokerto. Yes, sesuk insyaallah kula ajeng nyunatke anake Mas Wiwit tahun 2029. Oh, kesuwen selak SMA. Selak atas manuke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah.
Allahumma arzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma arzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma arzuqna alan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma arzuqna bi alfi alfi quwwah. Allahumma arzuqna bi alfi alfi barakah. Allahumma arzuqna bi alfi alfi karamah. Allahumma arzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma arzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya panitia matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.